kepalaku, kulipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga,
Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Marilah kita persiapkan diri kita untuk terima dan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menerima firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini akan menyampaikan firman ini Tuhan, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami sehingga kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama, nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan mengapa seorang itu bisa sampai berbuat kejahatan, ya, atau sampai jatuh dalam kejahatan. Nah, mari kita pelajari. Kenapa? Karena masih banyak orang hidupnya dalam kejahatan, ya, masih banyak loh orang hidupnya dengan melakukan kejahatan, bahkan hidup dalam kejahatan, hidup dalam keserakahan dan lain-lain sebagainya, ya, sehingga hidupnya itu akan terusakkan oleh kejahatan yang diperbuatnya itu. Pertanyaannya, mengapa sampai orang itu sedemikian, ya, padahal sudah tahu, padahal sudah mengerti bahwa kalau hidup diwarnai oleh kejahatan itu, maka hidupnya nanti akan berakhir di tempat yang sangat tidak enak, ya. Mengapa sampai dia melakukan itu? Mengapa sampai itu terjadi? Jawabannya ada beberapa hal. Yang pertama, karena dia lebih memilih jalan pintas, ya. Dia lebih suka memilih jalan pintas. Kita baca dulu pertama dari Efesus 4 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras. Nah, jadi kalau tidak mau melakukan kejahatan, ia harus bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagi sesuatu kepada orang yang kekurangan. Itu pertama, ya. Lalu kedua kita baca lagi 1 Korintus 16 ayat 16. 1 Korintus 16 ayat ke-16. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah, tidak hanya mencari jalan pintas, ya. Kita baca lagi 2 Korintus 11 ayat 27. 2 Korintus 11 ayat 27. Aku banyak berjerih payah, berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, dan kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Tidak keberatan Paulus, dia mau bekerja keras, dia berusaha dengan baik, dan bukan hanya sekedar mencari jalan pintas. Karena kalau orang sekedar maunya jalan pintas terus, dia seringkali jatuh terjebak dalam dosa. Terakhir poin ini kita baca di 1 Tesalonika 3, 1 Tesalonika 5 ayat ke-12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan bukan hanya yang orang cari jalan pintas saja supaya bisa enak-enakan, supaya bisa santai dan lain sebagainya, ya. Kalau orang tuh ingin cepat selesai, ingin cepat mencapai tujuannya dengan mudah, tidak usah susah payah untuk mendapatkan hasil diinginkannya, maka orang itu akan cenderung mencari jalan pintas. Walaupun dia sudah tahu bahwa jalan diambil itu salah, tetap juga dipilihnya, karena untuk dilakukan itu dia tidak harus mengeluarkan upaya yang susah payah. Nah, ini bahaya demikian, ya. Jalan yang benar itu terkadang panjang, terkadang berat, terkadang sulit, ya. Butuh perjuangan untuk menjalaninya. Tapi karena ini yang satu yang benar, kuasa Tuhan tentu akan dinyatakan dan kita tetap bisa mendapatinya, melaluinya, menyelesaikan dengan baik kalau kita percaya kepada kuasa Tuhan. Dan karena itu janganlah kita selalu ingin cari jalan pintas saja, karena itu akan buat kita mudah jatuh dalam kejahatan. Yang kedua, kenapa orang mudah jatuh dalam kejahatan? Karena dia tidak mengenal firman Tuhan, ya, tidak mengenal firman Tuhan. Padahal Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan itu adalah kebenaran, ya. Kamu dikuduskan oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah kebenaran. Walaupun
seorang itu hidupnya jahat, tapi kalau dia mengenal firman Tuhan, kalau dia akan lebih mudah untuk diperbaiki, lebih mudah untuk sadar dan berbalik jalan jahat, karena firman Tuhan itu berguna untuk menegur, untuk mengingatkan akan kesalahannya, dan untuk mengajarkan dan mendidik ke arah kebenaran dan menjauhi kejahatan, termasuk juga menjauhi jalan pintas. Nah, itu firman Tuhan ada gunanya seperti itu. Yang ketiga, karena dia tidak mampu mengendalikan diri. Nah, ini orang seringkali pengendalian dirinya kurang, maka karena dia tidak mampu mengendalikan diri, dia mudah jatuh dalam kejahatan. Kita baca saja di Amsal 25 ayat 28 ya. Amsal 25 ayat 28. Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya ya. Orang demikian yang mudah jatuh dalam kejahatan, diumpamakan seperti kota yang roboh temboknya. Berikutnya untuk poin ini kita baca lagi Yakobus 3 ayat 2 dan 3. Yakobus 3 ayat 2 dan 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna dan dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau tidak bisa mengendalikan, berarti kita akan banyak jatuh dalam dosa ya. Dan ayat 3 mengatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya ya. Jadi kita perlu mengendalikan kehidupan kita ini ya. Mungkin dalam hatinya dia berkata tidak ingin berbuat jahat, tidak ingin berbuat dosa lagi, tapi karena tidak bisa mengendalikan diri, maka akhirnya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak bisa mengendalikan keinginan dagingnya, maka akhirnya jatuh jugalah dia untuk berbuat kejahatan lagi. Makanya firman Tuhan mengingatkan ya di Galatia 5:24, barang siapa sudah menjadi telah menjadi milik Kristus Yesus, maka haruslah ia sudah menyalibkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, mudah jatuh dalam kejahatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa orang mudah jatuh dalam kejahatan ya? Karena terpengaruh ya, tercemari oleh lingkungannya yang mungkin banyak kejahatan di sana. Yang pertama kita baca Amsal 13 ayat 20 ya. Ini dengan jelas mengingatkan kita. Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, dia menjadi malang. Nah ini ya. Kenapa? Karena dia banyak melakukan kejahatan. Baca lagi Mazmur 26 ayat 4. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul, tidak duduk bersama-sama dengan penipu, tidak bergaul dengan seorang yang munafik ya. Ini karena terpengaruh bisa mempengaruhi ya diri kita. Lingkungan ini bisa mempengaruhi, bisa mencemari. Kita baca lagi terakhir poin ini 2 Tesalonika 3 ayat 14. 2 Tesalonika 3 ayat 14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu dan kita tidak tercemari oleh dia ya sebagai lingkungan kita. Ya ini kita perlu tahu, ini peringatan dari firman Tuhan. Kenapa? Karena lingkungan itu amat berperan dalam membentuk kehidupan seseorang. Ya, lingkungan yang banyak pencuri atau penjahat atau pecandu narkoba atau penjudi atau pencabul atau pesina atau pelacuran dan lain sebagainya bisa sekali membuat kita jadi cenderung ke arah sana. Kan ada candaan orang-orang ya mengatakan kalau ada 9 perampok bergaul rapat dengan 1 pendeta maka akan berubah jadi 10 perampok katanya. Tapi kalau ada 9 pendeta bergaul rapat dengan 1 perampok maka perampok itu terpengaruh berubah menjadi 10 pendeta. Nah ini katanya ini bercanda ya. Nah ini untuk memperingati kita untuk menjaga pergaulan, memilah-milah pergaulan kita ya. Yang kelima, yang terakhir. Jadi kenapa orang bisa selalu berbuat kejahatan? Karena dia tidak berani berkata tidak terhadap dosa, tidak berani menolak terhadap dosa itu ya. Matius 5 ayat 37 mengatakan jika ya katakanlah ya, jika tidak katakanlah tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi kalau dosa itu harus kita katakan tidak, ya katakan saja, lakukan saja, jangan sungkan-sungkan dengan dosa ya. Lalu berikutnya yang kedua kita baca untuk poin ini di Yesaya 7 ayat 15.
Yesaya 7 ayat 15. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan milih yang baik. Nah, ini berkata tidak pada yang jahat, menolak yang jahat itu. Untuk itu kita harus tegas ya dalam hidup kita ini. Janganlah tergiur dengan umpan si jahat. Jangan tergiur dengan umpan dari dosa itu, karena ini semua adalah latar belakangnya perbuatan dari dan tujuan dari si jahat untuk menjatuhkan kita. Lihat, waktu iblis pun mencobai Tuhan Yesus saja dengan menawarkan segala kekayaan, kemuliaan dunia asal menyembah Dia, katanya. Maka beranilah untuk berkata tidak dan menolak tawaran dari si jahat itu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, supaya kita tidak selalu jatuh dalam kejahatan, maka kita perlu bertindak dengan tegas. Nah, haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terima berkat Tuhan yang dari Allah Bapa kita, dan berkat yang terbaik daripadanya, dan juga damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, terutama urapan yang dahsyat dari Allah Roh Kudus, membuat kita bisa mengendalikan diri kita, bisa menolak si yang jahat, bisa melihat dan menjaga pergaulan kita, dan semua yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kita, biarlah itu bisa kita lakukan sepanjang hidup kita. Jadi biarlah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sudah terima berkat tahun ini, sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa. Dengan derita juga penuh masalah, betapa berat untuk jalaninya, membuat keputus asa. Di manakah kan ku damai yang sejati? Amat sulit untuk mendapatkannya, sampai kemanapun juga. Ternyata damai sejati itu hanya datang darinya. Dia Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat bagi umat manusia. Datanglah kepadanya, Dia akan mengaruniakannya damai sejati, sukacita bagi segenap umatnya. Dengan derita juga penuh masalah, betapa berat untuk menjalaninya, membuat keputus asa.
yang sejati. Amat sulit untuk mendapatkannya sampai